Halo teman-teman, oke. Di video kali ini saya ingin berbagi kepada kalian tentang kekuatan pikiran. Oke, bagi kalian yang ingin tahu apa itu kekuatan pikiran, maka nonton video ini sampai selesai, karena saya punya sebuah cerita untuk kalian. Oke, saya akan bercerita. Jadi ada sebuah kampung. Di kampung tersebut terdapat dua wilayah. Saat itu mereka baku perang antar wilayah satu dengan wilayah yang kedua. Saat mereka baku perang, mereka saling mencabut atau menghamburkan tanaman mereka di kebun mereka masing-masing. Mereka rusakkan semua tanaman-tanaman itu, kebun itu semua orang hamburkan. Saat mereka menghamburkan tanaman-tanaman itu, ada kampung lain yang datang memanfaatkan situasi itu dan mengambil makanan mereka, mengambil tanaman-tanaman yang mereka hamburkan itu. Dan saat mereka baku perang, datanglah musibah kelaparan di kampung itu. Saat musibah kelaparan itu menghantui kampung tersebut, maka mereka bingung apa yang harus mereka makan karena mereka sudah menghamburkan semua kebun mereka. Saat itu banyak yang mati karena kelaparan, banyak yang putus asa mau bikin apa sampai mereka mati. Ada yang mati, ada yang pusing karena berpikir harus melakukan apa. Tetapi ada seorang bapak-bapak yang selalu mendorong, selalu mengajak istrinya dan anak-anaknya untuk selalu semangat, untuk selalu bertahan hidup, untuk selalu tidak putus asa. Dia selalu mengajak anak-anaknya dan istrinya ke hutan untuk mencari makanan. Dari sana mereka menanam apa yang bisa mereka tanam di sana. Setelah itu mereka kasih taruh tanda. Saat daun itu melewati tanda itu, artinya mereka bisa panen makanan itu. Setelah mereka tanam tanaman atau makanan di hutan, bapak itu mengajak mereka lagi ke kampung makan apa yang ada di situ, yang bisa mereka tanam lagi. Bapak itu tidak putus asa, dia selalu berpikir untuk keluarganya pasti akan selamat dari musibah tersebut. Dan mereka selalu melakukan hal itu, mereka selalu bolak-balik dari hutan ke kampung, dari kampung ke hutan. Mereka selalu melakukan hal itu untuk bertahan hidup dan untuk mendapatkan makan saat musibah kelaparan. Dan akhirnya mereka selamat dari musibah kelaparan, dan anak-anak dan juga istrinya tidak ada yang sakit atau tidak ada yang mati karena kelaparan. Dan bapak itu sangat bersyukur kepada Tuhan karena ia bisa mempertahankan keluarganya, untuk menopang keluarganya, untuk selalu berpikir bahwa ada Tuhan yang melindungi mereka. Oke, jadi cukup ceritanya dan mari kita pindah ke kekuatan pikiran. Arti kekuatan pikiran. Oke, jadi dari dalam cerita tersebut, makna dari cerita tersebut adalah jika kalian berpikir bahwa kalian akan selamat dari musibah tersebut, jika pikiran kalian menguasai kalian untuk bisa bergerak, bisa melakukan apa yang membuat kalian bertahan dari situasi tersebut, maka kalian akan selamat. Contohnya seperti bapak dalam cerita itu, ia berpikir bahwa dia tidak akan mati karena kelaparan, tetapi dia akan selamat dari musibah kelaparan tersebut, dan ternyata itu terjadi dalam keluarga mereka. Mereka tidak ada yang mati karena kelaparan, mereka semua selamat. Jadi dalam cerita ini mengajarkan kita bahwa kita harus mengendalikan pikiran kita. Jika kita ingin kehidupan yang baik, maka kita harus berpikir yang baik. Jika kita ingin Jadi dalam cerita ini sudah jelas mengajarkan kita untuk selalu berpikir yang baik. Jika kalian berpikirnya, aduh saya tidak bisa ini, maka kalian akan gagal. Tetapi jika kalian berpikir bahwa saya pasti bisa,
Jika kalian berpikir bahwa saya pasti bisa memperjuangkan apa yang saya inginkan, saya pasti bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu, maka kalian akan bisa melakukannya, maka itu akan bisa jadi nyata dalam kehidupan kalian. Dan jadi arti dari kekuatan pikiran adalah kembali kepada diri kita sendiri. Itu adalah kembali pada diri kita sendiri. Jika kita mengendalikan pikiran kita, jika kita berpikir untuk masa depan kita yang baik, maka itu pasti akan terjadi. Jika kita berpikir tidak mungkin saya berhasil, tidak mungkin saya ini, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu, maka itu tidak akan terjadi dalam diri Anda. Jadi teman-teman, saya mengajak kalian agar kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan pikiran kita untuk berpikir dengan baik, untuk selalu berpikir baik. Jika kita ingin selalu tersenyum, selalu bahagia dalam hidup, maka berpikirlah untuk saya harus tersenyum, maka berpikirlah saya harus bahagia, maka Anda pasti akan bahagia dalam kehidupan Anda. Jika Anda berpikir untuk cemberut, maka akan ada kesedihan yang selalu ada dalam kehidupan Anda. Maka teman-teman, mulai hari ini kita harus bisa membedakan antara pikiran yang baik dengan pikiran yang tidak baik. Jika kita berpikir baik, maka semuanya akan baik, maka kita akan menikmati kehidupan ini dengan baik. Teman-teman, jadi saya pikir cukup sampai di sini untuk kekuatan pikirannya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.